Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian CR Droid di Redmi 9. Sebelumnya kita udah bahas cara install CR Droid di Redmi 9 ya, dan masih sama seperti biasanya. Di video ini kita bakal lanjut nih, review sekalian game test dikit di ROM-nya. Kalau dibandingkan dengan CR Droid versi lain atau ROM base AOSP dan lineage lainnya, CR Droid yang ada di video ini sebenarnya nggak ada bedanya ya. Tampilan home screen dan minus one-nya masih sama, quick setting atau CC-nya juga sama, terus lock screen dan app drawer-nya juga sama. Untuk versinya ada di versi 11 beta untuk versi CR Droid-nya, udah base Android 15 dan security patch di 5 November. Sistemnya juga tergolong rendah ya, atau nggak makan banyak storage, beda dengan beberapa ROM lainnya. Nah, CR Droid versi 11 Android 15 ini juga tetap punya kustomisasi bawaan ya, dan di sini kalian bisa custom status bar, quick setting, lock screen, navigasi, dan lainnya. Di ROM ini udah ada fitur game space juga yang sama dengan yang ada di Alpha Droid yang kemarin kita review di Poco M5s. Selain itu ada tambahan fitur spoof juga untuk Google Play, unlock higher FPS in-game, Netflix spoof, mode saku, screenshot 3 jari, dan unlimited photo storage. Clock font style juga udah ada di ROM ini ya, dan gak ketinggalan, pilihan fontnya juga udah banyak banget. Intinya di CR Droid setting ini ada banyak banget settingan atau kustomisasi yang bisa kalian atur, tapi di sini kita nggak bahas satu-satu lagi karena bakal makan durasi lebih lama lagi. Untuk settingan displaynya masih sama dengan beberapa ROM lain. Di sini ada fitur extra dim, settingan buat atur DPI, color contrast, rotasi yang udah support 180 derajat, dan lain-lain. Sisanya masih mirip-mirip sih dengan ROM base Android 14. Contohnya untuk wallpaper dan stylenya belum ada perubahan apa-apa. Untuk kamera bawaan sendiri, CR Droid versi 11 beta Android 15 ini masih pakai kamera bawaan dari ROM-nya. Jadi wajib banget buat install Gcam. Nanti tinggal cari aja Gcam yang cocok untuk ROM-nya. Nah, hasil benchmark test pakai Antutu 10 juga udah lumayan tinggi ya. Di CR Droid Android 15 ini kita bisa dapat skor di 243 ribuan atau lebih tinggi sekitar 40 ribu dari Antutu bawaan Redmi 9 di 203 ribuan. Buat main Mobile Legends udah aman banget, gameplaynya smooth dan hampir nggak ada drop yang kerasa sekalipun pas posisi lagi war. Di tes 1 match di mode rank master dengan settingan rata kanan high ultra masih bisa dapat frame rate rata-rata di 60 fps dengan fps terendah di 52 fps. Tapi ini kemungkinan bakal ada perbedaan juga ya kalau kita tesnya pakai akun yang lebih besar. Untuk konsumsi baterainya sendiri udah tergolong irit banget. Selama proses tes sekitar 25 menitan, baterainya berkurang 6% aja dengan suhu yang masih wajar untuk HP sekelas Redmi 9 di kisaran 39,3 sampai 40 derajat.
Buat Genshin Impact juga masih aman banget. Gameplaynya udah dijamin mulus untuk Redmi 9 dan dites di Gurun Sumeru dengan settingan lowest 30 fps. Masih bisa nih dapat framerate rata-rata 26,1 fps dan sama sekali nggak ada drop yang mengganggu. Di beberapa kondisi kadang memang ada stutter, tapi itu cuma hitungan milisecond aja, jadi masih aman banget. Selama proses tes sekitar 10 menitan, baterainya cuma berkurang 3% aja, dan ini udah tergolong irit ya. Kurangnya cuma masalah suhu aja sih yang agak tinggi di kisaran 42,3 derajat, tapi ini juga sebenarnya wajar untuk Redmi 9. Jadi mungkin bakal lebih bagus lagi kalau ditambahin cooler atau kipas. Sekalipun si ArDroid versi 11 Android 15 ini statusnya masih beta untuk Redmi 9, menurut saya ROM-nya udah rekomen banget sih, udah smooth dan stabil. ROM-nya masih mampu banget ngangkat performa di Redmi 9 yang udah mulai ketinggalan zaman. Sekedar buat sosmedan, nonton atau multitasking masih oke lah. Nah, selama pakai ROM-nya saya juga belum nemuin bug yang mengganggu, kecuali pas awal-awal habis install ROM-nya, baterainya pernah satu kali ngalamin draining atau turun drastis tiba-tiba pas download full data Mobile Legends dan Genshin Impact. Cuma sampai sekarang saya belum ngalamin lagi masalah baterai drainingnya. Selain itu, untuk USB dan MTP-nya harus disetting manual di opsi pengembang atau developer option. Karena kalau nggak disetting manual, HP-nya nggak bakal bisa kebaca di PC laptop atau nggak bisa baca OTG. Selain dua bug itu, saya belum nemuin bug lain sih. Kalau masalah relock sih menurut saya nggak parah banget ya. Kalau aplikasinya ditinggal beberapa menit, kadang belum ada relock. Tapi ini nggak tahu untuk varian 332 bakal gitu juga atau enggak.
Untuk fast charger 18 wattnya juga masih kebaca ya. Dan yang terakhir, untuk konsumsi baterainya menurut saya belum bisa dibilang paling irit kalau dibandingkan dengan beberapa ROM lain yang sebelumnya pernah kita bahas. Tapi overall udah worth it lah untuk Redmi 9. Biasanya 100 ke 10% tanpa game itu di saya cuma bisa 4-5 jam aja. Kadang bisa tembus 6 jam juga sih, tapi itu tergantung pemakaian juga. Jadi itu dia si Android di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.